Kali ini kita bakal bedah sebuah kisah yang, luar biasa banget. Sebuah cerita tentang kekuatan cinta dan pengorbanan tanpa batas dari seorang ayah untuk putrinya. Tapi sebelum kita lanjut, coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Apa sih ukuran sejati dari cinta seorang ayah? Apa itu materi, waktu, atau sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Mungkin kisah ini punya jawabannya nih. Nah, cerita kita itu dimulai dari sini. Coba bayangin, di sudut kota yang super sibuk. Bahkan sebelum matahari terbit, udah ada seorang bapak-bapak dengan karung lusuh di punggungnya, siap memulai hari. Dari sinilah semua perjalanan ini bermula. Dan pria itu namanya Pak Rahmat. Profesinya seorang pemulung, ya pekerjaan yang mungkin sering banget kita pandang sebelah mata, tapi di balik kesederhanaannya itu, beliau menyimpan sebuah mimpi yang harganya tak ternilai. Ini dia dua dunia yang dijalani Pak Rahmat. Di satu sisi kenyataan hidupnya tuh pahit banget. Atap rumah yang bocor, perut yang sering kosong, dan punggung yang rasanya mau patah ngumpulin barang bekas. Tapi di sisi lain, ada impiannya yang terang benderang. Masa depan putrinya, Alia, yang pokoknya harus jauh lebih baik dari dia. Dan ini nih filosofi hidupnya yang ia sampaikan ke Alia dalam satu kalimat sederhana. Ini bukan sekadar kata-kata loh. Ini tuh kayak bahan bakar yang bikin dia kuat melangkah setiap hari. Sebuah janji suci buat memutus rantai lelah dari generasi ke generasi. Tapi, ya gitu, pengorbanan seorang ayah ini ternyata punya sisi lain. Buat Alia, cinta dari ayahnya itu datang dengan sebuah beban berat yang harus dia pikul setiap hari di sekolah. Kebayangkan, beban yang dipikul Alia ini berat banget. Ejekan sebagai anak pemulung, sepatu yang udah butut, semuanya numpuk jadi rasa malu yang udah nggak tertahankan lagi. Sampai akhirnya dia ada di satu titik di mana dia pengen berhenti aja, pengen nyerah. Nah pas Alia lagi di titik terendahnya, Pak Rahmat ngucapin sesuatu yang mengubah segalanya. Poin pentingnya gini, Pak Rahmat gak melarang Alia malu karena mereka miskin. Tapi dia minta Alia untuk malu kalau dia sampai menyerah. Dia negasin, ilmu dan pendidikan itu satu-satunya jalan keluar. Kata-kata itu benar-benar nyalain lagi semangat Alia. Setelah lulus SMA sebagai lulusan terbaik, mereka berdua menetapkan tujuan baru. Sebuah tujuan yang jauh lebih besar. Sebuah mimpi yang buat orang-orang di sekitar mereka kedengarannya mustahil banget. Tujuannya jadi seorang dokter. Cita-cita yang sangat mulia. Tapi di depan mereka ada satu tembok raksasa yang kayaknya nggak mungkin banget buat dilewatin. Biaya kuliah kedokteran. Sebuah angka yang nggak kebayang lah buat keluarga pemulung. Dan tekanannya nggak cuma dari dalam, tapi juga dari luar. Keraguan dan cemoohan dari tetangga dan lingkungan sekitar makin nambahin beban mereka. Pertanyaan kayak, pemulung kok mimpi anaknya jadi dokter? Itu bukan cuma ngeremehin, tapi rasanya nusuk sampai ke tulang. Terus, gimana Pak Rahmat ngadepin semua ini? Semua kemustahilan ini? Beliau nggak goyah sama sekali. Beliau melawannya dengan tindakan nyata. Kerjanya jadi lebih keras, jalan lebih jauh, ngambil kerjaan tambahan jadi kuli angkut di pasar, dan malamnya dia nemenin Alia cari-cari jalan lewat beasiswa. Semua kerja keras ini ya kan akhirnya bikin kita bertanya-tanya. Alia berjuang di bidang akademis, Pak Rahmat berjuang secara fisik. Apakah pengorbanan gabungan ayah dan anak ini bakal cukup buat wujudin mimpi mereka yang kelihatannya mustahil itu? Sampai akhirnya, suatu hari, datanglah sebuah amplop. Di rumah mereka yang sederhana, selembar kertas ini bukan cuma surat biasa. Di dalamnya ada takdir dan masa depan mereka. Ini dia momen penentuannya. Dan isinya adalah keajaiban yang mereka doakan selama ini. Alia dapat beasiswa penuh untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Tangisan Pak Rahmat waktu itu adalah luapan dari semua kerja keras, semua hinaan, dan semua harapan yang udah dia pendam bertahun-tahun. Tapi kemenangan besar ini ternyata baru awal dari perjuangan selanjutnya. Perjalanan Alia di sekolah kedokteran ternyata panjang dan penuh dengan tantangan-tantangan baru. Jadi selama Alia kuliah, perjuangan mereka ini jalan barengan. Alia mendedikasikan dirinya buat belajar, sering banget sampai larut malam. Di sisi lain, Pak Rahmat terus berkorban, kerja tanpa henti walaupun fisiknya udah mulai menurun. Dan hebatnya, dia nggak pernah sekalipun ngeluh, biar nggak jadi beban pikiran buat putrinya. Dan coba lihat perjalanan yang luar biasa ini. Dari seorang lulusan terbaik SMA, jadi mahasiswi kedokteran yang nggak kenal lelah, sampai hari di mana nama itu akhirnya terukir abadi.
Dr. Alia Rahma. Di hari wisudanya, sambil meluk ayahnya, Alia ngucapin kata-kata ini. Sebuah pengakuan yang tulus banget. Kalau gelar yang dia dapat itu bukan cuma miliknya sendiri, tapi puncak dari pengorbanan dan cinta tak terbatas dari ayahnya. Jadi, apa sih pelajaran terbesar dari cerita yang luar biasa ini? Ini semua tentang warisan. Warisan yang ditinggalkan oleh Pak Rahmat. Bukan warisan harta, tapi warisan yang dibangun dari kekuatan cinta. Kontras antara dulu dan sekarang, wah, benar-benar bikin merinding. Dari seorang ayah yang mengais sampah di jalanan, sekarang beliau bisa istirahat dengan bangga, ngelihatin putrinya, sang dokter, mendedikasikan hidupnya buat nolong orang lain, terutama mereka yang nggak mampu. Pada akhirnya, kisah Pak Rahmat dan Alia ini ninggalin kita dengan satu pesan yang kuat banget. Kemiskinan itu bukan penghalang untuk bermimpi. Satu-satunya kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita memilih untuk menyerah.